Kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'ats minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'ats minaz zalimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso? Kula janggal kok iso wong turu. Misalnya kayak mangkel, kula mangkel sing mimpin Gus, wira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Elek. Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah, ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya muni tok kono tok ora usah nyerang kalimah, enak kalimah tetep kalimah thayyibah. Soal kowe ora seneng sing tahlil, mergo tiga profesi lah iku wonge wae gedhinge aja geman. Ya saya misalnya, saya kadang tidak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalek kadang ora seneng, kadang takon entuk piro. Bareng sangone sithik, kok sumput transportasi ini. Lah wong ngono kok mbok senengi iku piye? Tapi kita terus gedeng keliru iku sing gawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso. Ini iso melepukno barang-barang ra penting dadi penting iso. Lah cara guruku teng sareng yang ape mlepuk nganggo panggung barang perkarane. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah, tapi kamu enggak boleh gedeng kalimatnya. Piye kalimatnya kalimat hak. Nah, ini penting kula utarakan sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji kula. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usama itu diutus Nabi perang. Ini dengerin nih, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usama, kebetulan Usama ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah qata'a arjulana wa qata'a aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usama tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awwidzan, dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usama bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nak ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye-piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi piyambake ngomong ngoten sakwise ngethoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, kaki saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Pokoknya Nabi menyoal terus. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awwidzan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kematian. Sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafadzkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Mulane yang ngaji saya, yang seneng saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafadzkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saiki ana wong nglafadzno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Kok aneh. Wong sing kafir 80 tahun dadi mukmin iki gara-gara ngafalno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mok salah tempat ning pinggir apa? Patok. Mbok yen ora cocok mending nganggur, wong sering ziarah ku nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dekne pegawai negeri ora sering ziarah. Nah iku tapi ora usah muni kafir, nek muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafadzkan kalimat ini? Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi. Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang. Karena perdebatannya seperti itu. Tapi saat ini wis kuwajo. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip. Entah Wahabi, entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang
kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini terus menjadi kacau. Jadi kalau baleni malih sampai nak kepengen duwe nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri. Bon. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, iso ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita.